itu mereka buang sampah dalam banjir. Kalau di sini buang sampah dari duit. Alhamdulillah sih kalau misalnya kita untuk THR kan kita ada bank sampah juga. Per RT, jadi kalau bank sampah untuknya kan kita kan sistemnya miliknya dari rumah tangga. Nah, tiap RT fasilitasi dengan bank sampah. Cuman kebijakannya itu tergantung dari masing-masing. Jadi mau kayak apa? Tapi rata-rata kita itu nabung sampah. Nanti dibantunya masih barang. Jadi hasil menjual rosok itu kita nanti tetap pulang gitu. Jadi ibu-ibu kan tetap sedikit pun lah itu. Jadi THR udah minyak gula gitu. Dapur aman. Dapur aman. Terbantu lah Pak. Jadi kalau kan produknya produk jadi gini kebutuhan tanaman tumbuhan apa juga fungsinya beda sehingga ada Pak Tur bukunya? Pak Tur. Dicatat lu orang. Iya, kan karena biar nggak kasihan bukan lupa aku. Aku mau impor sama Boleh Bu, boleh. ready stock lah ini. Bawa tak? Kalau buat jenengan nggak apa-apa Bu, yang nggak usah waiting list langsung Bu. Spesial. Nanti ditolak dari pesawat. TPS-nya kalau TPS tidaknya baru Februari ya. Administrasi aja kayaknya. Iya, sebenarnya di kelurahan juga kita ini kalau dulu kan masih bantuan dulu pokoknya itu dipakai oleh Nggak mau misalnya udah iya kalau ya tetap nggak jangan bosan dulu itu. Jadi kita ya bulan kita ada evaluasi dulu. Nah evaluasi itu apa sih problem kita di RT kan kita juga ada ada supervisi sama PSDT kan lebih satu RT. Jadi misalnya ada Bun, ini ada yang buang bangkai kan karena kan kita sudah menyuruh kalau bangkai itu dikubur jangan dibuang ke TPS. Tapi kan kadang ada yang atau misalnya Pemda tidak cuci dulu. Nah itu kan berarti kan suruh lagi yang ada problem kedua kita cari solusi suruh lagi. Jadi kita tuh nggak bosan buat perawatannya gimana Bu? digunakan bersihkan pengadaan sendiri beda. Kalau yang pengadaan ini Bu, untuk PPKM ini dari APBN tahun 2020 kami tahun kemarin itu dapat 8 lokasi yang APBN. Satu lokasinya itu 500 juta, tapi dalam bentuk sudah bangunan. Jadi melalui Kementerian PU Memang ini sudah ada TPSDN yang misalnya itu. Oh, TPSD baru bukan TPSD, kita sudah bisa kita ajukan ke Kementerian PU. Ada program. Ada sih. banyak. Ada di kemarin sudah ada 6 PPSD. Itu kegiatan.
Di sini rutin mengajarkan masyarakat bersama ini ya kan harus bawa sampan rongsok. Iya. Kapan itu? Tahun 2024. Tahun 2025 ini dari dinas desa tingkat provinsi juara desa Mandiri Sadar bahagia lagi. Minta hadiah tempat sampah. Lapangan pertama. Sama banyak 5 aja. Saya 10 dari 5%. Nah, bagus kan. Menggunakan fokus terhadap pengelolaan sampah. Kemudian dalam juga pengelolaan dan penanganan sampah masih dosen. Jadi artinya kita perlu banyak belajar dari daerah-daerah yang proses pengelolaan sampah dari hulu sampai dengan hilir, termasuk di Temanggung. Saya lihat dari publikasi sudah bagus, beberapa desa sudah mempunyai kemandirian pengelolaan sampah. Jadi saya belajar dari Temanggung untuk bisa bagaimana bisa memberdayakan masyarakat desa untuk bisa mandiri mengelola sampah. Dan hari ini alhamdulillah sudah dapat ilmunya. Tadi bagaimana mengelola sampah dari rumah tangga sampai dengan jadi produk. Kalau di sini kompos, ini ada ilmu yang sangat bermanfaat. Nanti kita bisa best practice yang sangat bisa kita terapkan di Lampung. Harapannya sendiri lah. Ya, harapannya tentu Lampung bisa lebih baik lagi dalam mengelola sampah. Jadi menambah pengelolaan dan penanganan penggunaan sampah hingga TPA itu artinya kita pengen Lampung juga di desa-desanya punya kemandirian pengelolaan sampah. Ikan hiu melayang-layang. Jadi memang kehadiran Ibu Wakil Gubernur Lampung ini adalah sebuah kehormatan bagi Kabupaten Temanggung. Kita sangat menghargai dan sangat senang menerima beliau. Semoga dengan adanya beliau datang kemari melakukan kunjungan, kita bisa mempererat untuk hubungan kerjasama, dan juga selain beliau mengambil ilmu dari kita juga akan mengambil ilmu pula dari Provinsi Lampung, apa yang bisa kita ambil dan kita serap dan kita terapkan di Kabupaten Temanggung, sehingga terus bisa bersinergi membangun seluruh daerah di Indonesia ini semakin baik lagi. Kalau keunggulan TPS di sini apa ini? Jadi memang TPS 3R di Tanurejo ini memang sudah mempunyai atau histori menang ya dalam ajang untuk desa mampu dalam mandiri sampah yang memperoleh tingkat pertama di provinsi. Keunggulannya karena memang di desa ini dari mulai rumah tangga sudah mengelola sampah sendiri, sudah memilah sampah sendiri. Kemudian sampai dengan TPS 3R ini diolah organik dan anorganik, dan yang organik ini diolah menjadi kompos dan sudah bernilai komersil, dan kompos ini sudah digunakan oleh pengguna manfaat yang ada di sekitar. Terima kasih.
Kamis 26 Juni 2025. Mengawali acara kita simak sambutan selamat datang Wakil Bupati Temanggung yang terhormat Dr. Gigi Nadia Muna. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlaila MM beserta jajaran, yang alhamdulillah Ibu Bapak sekedar info, beliau adalah yang saya cintai, adalah mbak sepupu saya gitu. Tapi cantik beliau nggih. Sengit aku. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung, yang pertama Dr. Sasa Halim MM, yang kebetulan juga beliau adalah adik dari Mbak Jihan, yang juga sepupu adik saya, sepupu mbak saya. Beliau adalah putra dari Pak D saya, begitu tepatnya. Kemudian didampingi hari ini oleh Kang Mas Galang Putra Rahman SH, kemudian dengan Ibu Khatul Khairiyah dari DPRD Provinsi Lampung juga. Kemudian hadir juga Bapak Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Lingkungan Hidup, Bapak Edi Cahyadi, Bapak Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Bapak Sri Haryanto, kemudian Kepala Dinas Dinpermades Ibu Umi Lestari Nurjana, Kepala Dinas DKP 3 Bapak Joko Budi Nuryanto, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Dr. Intan, Kepala Dinas DPR KPLH yang hari ini diwakili oleh PLT Sekretaris DPR KPLH. Kemudian hadir juga Ibu Kepala Bagian Prokompim Ibu Harnani, kemudian hadir Ibu Camat Bansari, Bapak Camat Bansari Bapak Rudiasto Rudi Astoto. Kemudian saya juga melihat ada Ibu dan Bapak Kepala Desa dari Kecamatan Bansari, seluruh jajaran dari pemerintahan desa Tanurejo, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir pada acara siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu di acara, yaitu menemui atau memberikan ucapan selamat datang kepada Ibu Wakil Gubernur Lampung Dr.
Jihan Nurlaila MM, yang beliaunya ini jauh-jauh dari Lampung menyempatkan ke Kabupaten Temanggung untuk melihat sampah hari ini. Begitu ya. Begitu makaten menawi nek ibu-ibu itu suka bersih-bersih. Nah, ini kebetulan beliaunya juga karena dokter jadi memang suka terhadap kebersihan lingkungan. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Gubernur dan beberapa ibu-ibu dan Bapak DPRD Provinsi Lampung yang telah hadir di Kabupaten Temanggung. Yang kesan pertama disampaikan kepada saya adalah adem, anyes gitu ya. Selamat datang di Temanggung, enjoy Temanggung, karena memang kita adalah daerah pegunungan. Jadi katanya kalau saya kunjungan ke desa adalah kunjungannya healing. Seperti ini salah satu desa yang asri adalah Desa Tanurejo. Ini lumayan ya, kanan kirinya hijau. Biasanya kalau di Lampung kayaknya agak panas ya, agak anget ya. Oh, ada juga. Oke. Ya. Baik, kemudian terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga nanti kita terus bisa bersinergi. Apa yang bisa diambil dari Kabupaten Temanggung, baiknya mohon silahkan diambil. Dan apa yang menjadi bahan untuk kita bisa menambah kualitas di Kabupaten Temanggung juga kita mohon untuk bisa ditambahkan. Begitu. Kehadiran Ibu Gubernur bersama rombongan di Kabupaten Temanggung ini merupakan kehormatan dan momentum penting. Kita mohon juga bisa terus menjadikan kerjasama ini atau hubungan baik ini sebagai kerjasama yang baik antara pemerintahan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Lampung. Tidak hanya untuk melestarikan kehidupan lingkungan hidup saja, tapi dalam bidang lain juga. Temanggung terkenal dengan kabupaten yang agraris, yang kita tahu Lampung juga terkenal dengan penghasil dari pertanian yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi suatu yang perlu kita garis bawahi. Semoga nanti kita bisa bersama-sama bekerja sama untuk misalnya ekspor gitu ke luar negeri gitu ya Pak. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Pengolahan sampah merupakan isu yang sangat krusial. Kita tahu bahwa ini tidak bisa dilakukan sendiri dan isu ini juga harus diselesaikan dari hulu sampai hilir. Seperti yang kita dengar, saya dengar saat mengikuti konferensi, saat dilakukan konferensi Hari Lingkungan Hidup di Jakarta, Bapak Menteri Lingkungan Hidup mengatakan bagaimana ini bisa diselesaikan dari hulu sampai hilir. Biasanya kita hanya terfokus pada hilir saja atau di akhir saja, tapi kita akan menuju era di mana kita akan melakukan permasalahan solusinya dari hulu, di mana Desa Tanurejo ini ternyata sudah melakukan aplikasinya dari mulai tahun 2016 yang lalu. Ternyata sudah mandiri dan warganya sudah melakukan pemilahan sampah dari mulai tingkat rumah tangga. Ini sangat luar biasa, sehingga dengan itu tidak menjadi heran lagi bahwa Desa Tanurejo ini memiliki banyak prestasi, yaitu menjadi desa juara 1 tingkat provinsi utama, mandiri sampah tingkat provinsi, yang tentunya menjadi kebanggaan dari Kabupaten Temanggung. Temanggung sendiri memiliki sampah sekitar 400 ton per hari, yang kita tahu bahwa kita sudah mengelola sampahnya di triwulan pertama ini 60% dari total sampah harian. Ini merupakan nilai yang bagus, namun juga pencapaian ini tidak terlepas dari peran dari masyarakat. Salah satunya adalah desa-desa mandiri seperti Tanurejo ini. Dan kita harapkan kita juga bisa melakukan kemajuan di hari-hari berikutnya. Kita akan tularkan ilmu-ilmu dari Desa Tanurejo ini ke desa-desa lainnya, sehingga nanti seluruh Kabupaten Temanggung desanya bisa mandiri sampah. Sebagai inovasi Ibu Gubernur, kita membuat beberapa regulasi. Pertama, di Kabupaten Temanggung sendiri kita membuat perda-perda. Ada beberapa perda yang sudah kita buat, sekitar 4 perda yang tentunya berhubungan dengan lingkungan hidup dan sudah kita tegakkan. Sampai dengan saya baca itu sudah ada punishment,
sejumlah uang apabila ada pelanggaran terhadap pembuangan sampah. Begitu. Kemudian yang kedua, kita ada pembangunan TPS 3R dan depo transfer, di mana saat ini jumlah TPS 3R di Kabupaten Temanggung mencapai 46 unit. Tentu tidak semua berjalan maksimal, betul ya Ibu, tapi kita lagi dorong, saya apalagi yang concern terhadap sampah, kita akan dorong semua desa yang memiliki fasilitas tersebut agar bisa berdaya TPS 3R-nya. Kemudian selain itu kita juga ada peningkatan dari peran serta masyarakat. Ada sebenarnya warisan dari beberapa pemimpin daerah kami, ada Dewan Persampahan, kemudian persampahan dari tingkat kecamatan, desa, sampai dengan rumah tangga atau RT. Itu masih sampai sekarang dan insya Allah kita akan lanjutkan apabila itu masih baik. Kemudian Alhamdulillah kita Temanggung juga akan ada proyek besar untuk sampah. Kita mendapatkan proyek strategis nasional yaitu TPST yang sudah kita kaji, dan ini pembiayaannya dari pinjaman hibah luar negeri dan juga Bank Asia Investment Infrastructure Bank, yang dimana ini adalah sebuah inovasi dan juga alhamdulillah sebagai sebuah kebanggaan untuk Kabupaten Temanggung. Jumlah proyeknya itu besarannya sekitar 130 miliar rupiah. Alhamdulillah, sehingga ini perlu kita syukuri dan semoga ini bisa menjadi warisan saat saya ada sebagai Temanggung 2 ya Ibu Bapak. Ingat betul, ada TPST itu berarti zamannya Pak Agus sama Bu Nadia, begitu ya. Gitu. Kemudian sebenarnya kemarin kita juga udah ngobrol ya Ibu Gubernur, jadi ternyata Ibu di Lampung ini juga alhamdulillah mendapatkan ya proyek strategis nasional ini juga yang akan berjalan beberapa tahun akan datang di 2026 juga yang alhamdulillah akan dibangunkan begitu, dan itu adalah prestasi luar biasa Ibu, selamat saya ucapkan. Ya, kemudian tidak hanya Tarurojo, sebenarnya ada beberapa desa lain seperti Desa Balesari, Kecamatan Bansai juga memperoleh hasil penghargaan peringkat 1 kategori Madya Desa Mandiri Sampah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Datang Ibu Balesari? Bapak Balesari? Oh iya, Ibu juga. Wah hebat. Ternyata kalau ibu-ibu ini desanya sampahnya maju. Gitu. Jeh, matur nuwun Ibu, terus masih berjalan berarti sampai sekarang. Masih bagus pengurusannya? Masih ya. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya Bu, biar bisa monitoring sama evaluasi. Oke. Kemudian namun demikian Ibu Gubernur, kami tentunya masih juga banyak kekurangan dan banyak juga yang harus dipelajari dan harus banyak yang ditingkatkan. Oleh karena itu kami juga sangat menantikan masukan dan arahan dari Ibu Wakil Gubernur apa yang menjadi program baik di Gubernur di Provinsi Lampung yang bisa kita serap dan kita coba terapkan di Kabupaten Temanggung. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Ibu Wakil Gubernur beserta rombongan di Kabupaten Temanggung. Semoga dengan adanya studi tiru di Provinsi Bandar Lampung menjadi lebih baik dan Kabupaten Temanggung tentunya juga akan semakin baik dalam pengolahan sampah, berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau di Lampung itu ada salam khusus khas Lampung. Saya bawa ke Temanggung karena walaupun saya suku Jawa tapi saya bangga jadi orang Lampung. Tabi pun. Nah, dijawab yang jawab orang-orang depan. Jadi kalau saya bilang tabi pun, jawabnya ya pun. Izin mengenalkan budaya Lampung ya. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, Ibu Dr. Gigi Nadia Muna, tadi sudah dikenalkan. Jadi hari ini dengan bangga saya mengunjungi bukan hanya kunjungan kerja, tapi sambang dulur nih.
Allah ini profesional dan ilmu yang didapat tadi setelah kunjungan ke TPS 3R memang yang sangat diperlukan untuk Provinsi Lampung. Yang saya hormati staf ahli bidang pemerintahan hukum dan lingkungan hidup Bapak Dr. Andes Edi Cahyadi MM. Yang saya hormati staf ahli Bupati bidang ekonomi pembangunan Bapak Sri Haryanto SOS MM. Yang saya hormati Kepala Din Permades. Yang saya hormati Kepala DKP 3, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPRKP LH, dalam hal ini diwakili oleh PLT Sekdin DPRK LH. Yang saya hormati Pak Camat, Forkopimcam yang hadir, Pak Kepala Desa, dan yang saya banggakan pengurus TPS 3R yang luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur saya ucapkan hari ini saya serta rombongan dengan bangga dan bersyukur Temanggung hari ini diberkahi pemimpin yang insya Allah amanah mengemban tugasnya 5 tahun ke depan. Tak doain 5 tahun lagi tambah. Langsung bingung. Dengan penuh rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa kita diberikan sehat sehingga kita dapat menjalankan tugas masing-masing dengan baik, dengan penuh semangat dan energi yang positif setiap harinya. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini, umat muslim yang hadir di sini adalah yang disayang Kanjeng Nabi sehingga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga karena saya diberikan ruang dan kesempatan yang luar biasa. Saya dengar tadi sampai Bu Apuk membatalkan beberapa agenda untuk menyambut kami dari Provinsi Lampung. Matur suwun, terima kasih sekali atas sambutan hangatnya. Jadi Temanggung ini saya merasa cuacanya dingin, tapi orang-orangnya hangat-hangat, Masya Allah. Betul ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu hari ini saya berkunjung dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, best practice dalam pengelolaan sampah yang ada di Temanggung. Dari beberapa publikasi yang saya riset sebelumnya, Temanggung ini menjadi salah satu daerah favorit tentang pengelolaan sampah dan mendapatkan berbagai prestasi di tingkat provinsi. Nah, maka saya juga yang kebetulan di sini adalah salah satu anggota keluarga saya yang di Temanggung. Kenapa saya tidak belajar dari saudara sendiri? Jadi alhamdulillah tadi sudah mengunjungi tempatnya langsung, workshopnya langsung di TPS 3R, dan luar biasa ilmu yang diberikan. Jadi beberapa yang saya highlight itu adalah tentang konsistensi dan komitmen dari pengurus desa, dan juga pengurus TPS 3R untuk tetap menumbuhkan semangat ekosistem pengelolaan sampah di desa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Lampung mempunyai sumber daya atau potensi yang cukup baik di bidang sampah karena kita punya suplai sampah yang sangat besar. Jadi perharinya itu ada 5.000 ton per hari. 5.000 ton per hari di Kota Madia. Tadi Mbak Wapuk mengatakan di Temanggung 400 ton per hari. Kalau kita di Kota Madianya itu 700 sampai 800 ton per hari. Itu kalau sampai dengan bertemu dengan hari raya, hari-hari libur itu biasanya sampai 1.000. Jadi suplai potensi sampah sebetulnya luar biasa. Tetapi kita mempunyai kekurangan yang masih jauh tertinggal dari provinsi lain, daerah-daerah lain tentang pengelolaan dan penanganan sampah. Kita pengelolaan dan penanganan pengurangan sampah itu masih di angka 40% dari standar nasional itu kalau nggak salah 70%. Jadi masih langkah yang sangat panjang untuk bisa memenuhi target nasional. Sehingga nama kita berbicara tentang pengelolaan sampah, penanganan sampah itu kita nggak hanya mengelola di hilirnya saja. Dan saya itu kenapa saya ke Temanggung, karena hulunya di beberapa desa itu sudah luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Temanggung yang desa. Dari total berapa ratus desa, hampir 50 desa sudah mandiri mengelola sampah. Ini jadi contoh yang baik untuk Provinsi Lampung, karena di Lampung sendiri TPS 3R di tingkat provinsi
pengelolaan sampah di hulunya. Nah, tadi yang disampaikan Ibu Wakil Bupati mengenai kesamaan karakter Lampung dengan Temanggung ada bidang agrari, yang mana pertanian kita juga ada beberapa produk unggulan yang mana seharusnya kita mandiri terhadap pupuk dari kompos dan lain sebagainya yang bisa kita kelola dari sampah. Artinya Lampung dengan suplai potensi yang sedemikian baik, sedemikian besar, harusnya bisa sama dengan seperti Temanggung yang suplai pupuk komposnya disuplai dari mandiri dari desanya masing-masing. Kita juga mempunyai potensi komoditi seperti singkong, kopi dan lain sebagainya yang saya yakin, saya bukan ahli pertanian, saya yakin di situ kita bisa lihat potensi pupuk kompos bisa masuk ke lahan pertanian yang di Lampung miliki, yang hari ini ternyata Temanggung punya satu langkah lebih maju dari Provinsi Lampung menyuplai pupuk komposnya mandiri dari desa, dari rumah tangga, dan ini harus menjadi suatu kebanggaan bagi Temanggung sendiri yang bisa jadikan inspirasi bagi daerah-daerah lain termasuk Provinsi Lampung. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, kita tahu amanah Bapak Presiden dalam Asta Cita ke-7 kalau nggak salah mengenai lingkungan yang berkelanjutan, yaitu salah satunya pertemuan keluarga sebelum pertemuan kunker ini adalah hal yang baru bagi anak-anak muda seperti kami, dan ini jujur saja adalah tantangan yang berat sekali, saestu. Jadi kalau tidak dibantu oleh support system yang baik dari hari ini ada Pak Asisten, Bapak Ibu Kepala Dinas, jadi secara khusus saya menitipkan sepupu saya, adik sepupu saya yang saya cintai, yang saya sayangi ini untuk dibersamai langkahnya, untuk dibarengi, untuk menggapai visi-misi Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang mulia di Temanggung ini, guys. Jadi untuk menggapai visi misi, untuk mencapai sampai dengan tujuan itu, kalau nggak dibarengi Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, Bu Kepala Dinas, ini akan sangat sulit. Karena kalau kata pepatah, kata ada quotes bilang gini, kita sendiri itu akan bisa menghasilkan sesuatu, tapi itu kecil dan untuk diri kita. Tapi kalau kita bersama-sama, itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar, dan itu untuk kemaslahatan banyak orang. Betul apa betul? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya berdoa semoga Temanggung, Kabupaten Temanggung dapat mencapai target-target nasional di bidang pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan, dan dapat menorehkan prestasi-prestasi bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga tingkat nasional. Sekian dari saya. Sebelum saya akhiri, saya hadiahi pantun. Kalau orang Sumatera, walaupun saya suku Jawa, tapi orang Sumatera itu belum dibungkus kalau belum ada pantun. Ini minta cakepnya nih. Tapi ini saya pantun pakai bahasa Jawa karena saya lagi di Jawa. Dua pantun deh. Tuku gedang ning pasar royo, dikemas nganggo kresek hitam, campur. Yang sampah dipilah saka desa, lingkungan resik urip dadi tentrem. Satu lagi bahasa Indonesia. Cantiknya Temanggung seperti Bu Nadia. Warganya berdaya, terutama perempuan. Sampah dapur jangan dibuang sia-sia. Kalau dikumpulin bisa jadi cuan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua tiga. Dan berikutnya dari Wakil Gubernur Lampung kepada Wakil Bupati Temanggung. 1 2 3. 1 2 3.